Ini menurut kalender gereja hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinity Sunday ya, dan tema hari ini adalah tentang kasih karunia atau anugerah dan juga di dalam kaitannya dengan kerendahan hati. Tadi kita sudah membaca di dalam pembacaan Alkitab ya dari 2 Samuel pasal yang ke-12. Tapi kita baca beberapa ayat lagi yang tadi belum dibaca, yaitu dari maksudnya pasal yang sama, 2 Samuel 12, kita melanjutkan 13 sampai 15a ya. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberi kepada kami hati dan pikiran yang tenang, dan roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kami masing-masing, dan juga kami sebagai umat, sebagai komunitas yang percaya kepada Tuhan. Kami memohon supaya firman-Mu sekali lagi boleh Tuhan pakai untuk menguduskan kami semua, menjadi orang-orang yang hidup semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan. Tuhan memberikan kasih karunia-Mu dan juga kasih karunia Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan, baik di ruangan ini maupun juga yang mengikuti melalui online. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, topik kasih karunia atau grace anugerah ya, itu sudah sering sekali kita bahas ya, apalagi kita di dalam gereja Reform Injili. Ini bukan satu topik yang asing, tapi kita mau mencoba untuk melihat topik ini dari perikop yang tadi kita baca. Meskipun disclaimer dulu ya, di dalam perikop yang kita baca tentu kita nggak bisa mengarahkan semua ayat harus menuju kepada topik kasih karunia ya. Itu I think nggak do justice juga sih dengan kelimpahan firman Tuhan. Kadang-kadang ada certain kesulitan ya untuk pilih tema dari satu perikop, itu sulit gitu ya. Karena di dalam perikop yang kita baca bisa ada banyak kelimpahan message yang kita bisa gali, yang mungkin juga nggak bisa direduksi dengan satu topik saja. Kita akan merenungkan kaitan kasih karunia, anugerah, kerendahan hati ya dari perspektif ini, dan seperti saudara baca ini kan termasuk cerita yang terkenal ya, cerita kejatuhan Daud dan sampai perlu ditegur oleh Natan itu. Saudara, kalau kita membaca di dalam cerita sebelumnya ya, itu teguran yang diberikan oleh Nabi kepada raja itu sudah lama sekali, itu sudah zamannya Samuel, dan yang ditegur adalah Saul. Daud itu nggak ada, ini peneguran dosa itu nggak pernah ada. Jadi kalau sudah membaca di dalam bagian ini, ya waktu Natan datang, ya Daud nggak pikir sama sekali bahwa Natan datang akan menegur dia gitu. Track recordnya nggak ada, Ini di dalam masa lampau yang ada itu ya kayak hubungan cukup baik gitu ya, manis-manis saja gitu, harmonis. So sekarang Natan muncul lagi. Ya oke, mungkin mau ngajak makan bareng atau apa boleh juga gitu ya. Tapi tidak, ternyata Tuhan mengirim Natan untuk menegur dosa Daud. Jadi memang satu peristiwa yang sangat khusus ya, sangat unik dan gak biasa terjadi dalam kehidupannya Daud, menyatakan bahwa memang ini kejatuhan yang serius ya. Saudara mau membaca di dalam cerita-cerita sebelumnya, sebetulnya itu somehow agak messy gitu ya gambarannya ya. Karena ini kan di dalam bagian sebelumnya itu ada cerita kemenangan ya, berperang melawan Bani Amon, kota Raba ya itu ditaklukkan, Daud menang. Jadi ini cerita tentang kemenangan yang boleh dirayakan ya, dan bukan cuma itu, lagi-lagi seperti biasanya ya, rakyat banyak pasti juga puas dengan kemenangan itu ya. Dan di tengah-tengah gambaran seperti ini, di mana orang itu harusnya merayakan ya, tapi terus ada cerita Natan yang menegur dosa,
Nathan yang menubuatkan akan ada perilous times, akan ada waktu-waktu yang penuh dengan kesusahan ya di dalam kehidupan Daud. Anaknya meninggal dan sebagainya. Seperti kayak agak nggak cocok saudara dengan ini ya, dengan momennya gitu. Tapi di sini kita bisa belajar saudara, yaitu bahwa waktu Tuhan menegur kita ya, menegur dosa, ya, itu Tuhan nggak akan melihat ini cocok nggak ya kira-kira. Dia lagi pesta nggak ya? Apakah ini hari ulang tahunnya dia gitu? Atau ini momen yang kurang cocok? Oh Tuhan bisa tunggu lagi 1-2 minggu lagi gitu ya baru tuh. Oh tidak, saya tidak. Nggak ada urusan IQ di sini, nggak perlu IQ di sini. Tuhan waktu menegur dosa nggak perlu perhatikan IQ gitu. Karena dosa itu ya selalu perlu ditegur saya. Kalau Tuhan ngikutin permainan IQ ya maksudnya tunggu dulu lah, nggak cocok lah ini biarin dia celebrate dulu. Toh menegur dosa bisa tunggu di dalam momen yang lebih cocok, itu bukan sekarang lah, ini kayaknya kurang cocok, kurang pas dan sebagainya. Gak ada waktu yang gak cocok saudara untuk menegur dosa itu. Kalau Tuhan menegur dosa, ya dia akan menegur dosa. Tapi kesulitan dari Daud dan seringkali juga kesulitan di dalam kehidupan manusia, saudara dan saya termasuk, yaitu bahwa kita bisa dipengaruhi oleh track record ya saudara, di dalam kita mendengar firman Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, ya biasanya sih firman Tuhan menghibur ya, biasanya firman Tuhan menguatkan. Lalu di dalam track record ini ya, mungkin kita nggak berpikir firman Tuhan menegur dan menegur dengan tajam. Ya. Tapi Tuhan tuh dinamis ya, Tuhan tuh dinamis ya. Kita nggak bisa menyudutkan Tuhan ya. Tuhan tahun ini tahun penghiburan aja bagaimana gitu. Saya kalau dengar firman Tuhan, saya ini banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tolong kalau firman Tuhan berbicara, ya yang menghibur, yang menguatkan atau apa begitu ya. Tuhan bisa bergerak di dalam cara yang dia mau. Kalau dia mau menegur ya dia menegur. Dia adalah Tuhan yang menegur, dia adalah Tuhan yang membalut. Dan dia membalut pada waktunya, dia juga akan menegur pada waktunya. Berbahagia saya kalau kita bisa mengikuti dinamika resepsi firman Tuhan seperti ini di dalam kehidupan kita ya. Entah secara pribadi atau juga di dalam kehidupan komunitas secara berjemaat gitu. Terus salah satu bahaya di dalam kekristenan seperti kita tahu ya, yaitu one-sidedness gitu ya, one-sidedness. Ya, gereja yang misalnya isinya cuma teguran-teguran terus, tapi nggak pernah ada bicara tentang anugerah Tuhan, penerimaan, ya, toleransinya Tuhan. Saya pakai istilah toleransi ya, saya bukan kompromi sih nggak ada, toleransi ada ya, kesabarannya Tuhan dan sebagainya. Tapi saudara mendengar teguran-teguran seperti kayak our God is a very demanding God ya. Bisa lelah ya saya di dalam kehidupan seperti itu. Akhirnya kita bisa jatuh kepada bahaya legalisme ya. On the other hand, ya one-sidedness yang lain, yaitu waktu orang hanya membicarakan tentang anugerah, kasih karunia, kesabaran Tuhan, belas kasihan, ya, dan seterusnya. Tapi nggak pernah bicara tentang kekudusan, nggak bicara tentang Tuhan yang menegur dosa, Tuhan yang bisa murka dan sebagainya. Selalu saya ada bahaya seperti itu ya. Kalau nggak jatuh kepada model legalisme, jatuh kepada antinomianisme, model mengumbar anugerah tanpa pengikutan, tanpa pengudusan, tanpa pertobatan, atau bicara tentang perintah, tapi kita nggak mendengar tentang anugerah, kita nggak mendengar tentang cinta kasih Tuhan. Dua-duanya itu jalan lebar ya saya. Nah, kembali kepada apa yang kita baca di dalam bagian ini, ya sekali lagi tadi kita mengatakan Daud itu nggak sangka sama sekali bahwa kehadiran Nathan di sini waktu dia hadir, dia datang diutus Tuhan untuk menegur. Dia sama sekali nggak suspek itu, saya. Dia sama sekali bukan hanya nggak mengharapkan, juga nggak kira bahwa dia akan mendapatkan hal tersebut. Maka seperti kita baca, saya di dalam cerita ini, Daud juga nggak ngeh somehow bahwa itu adalah tentang dirinya, gitu. Sekali lagi ya. Ya karena track recordnya ya sudah nggak ada itu ceritanya Nathan terus kemudian menegur. Ini tentu bukan karena Nathan kurang berani menegur Daud sebelumnya, bukan ya. Memang karena nggak perlu ditegur sebelumnya. Tapi saat ini adalah saat yang perlu di mana Nathan itu menegur Daud. Saudara, kalau kita melihat di dalam ini waktu kita menyelidiki perbandingan termasuk juga dengan bahasa aslinya gitu ya, lebih jelas dalam hal ini. Sebetulnya ada paralel yang ironinya ya, itu apa yang dilakukan Daud kepada Uria ya, itu sangat mirip ya. Ada beberapa paralel dengan apa yang dilakukan Tuhan di sini ya melalui Nathan. Maksud saya bukan di dalam hal negatif yang tentu saja ya,
Tapi ada beberapa motif yang connected ya. Ini sesuatu yang saya percaya Tuhan memang menghendaki hal tersebut ya. Daud mengutus Yoab ya. Sudah membaca itu di dalam pasal 11 ayat 1 ya. Yoab itu diutus. Daud mengutus Yoab ya, pergi ke pertempuran itu. Allah mengutus Nabi Nathan. Daud mengutus Yoab. Allah mengutus Nabi Nathan. Lalu Daud dikatakan di dalam ayat 11, ayat yang kedua, dia berjalan-jalan di rooftop ya, di atap rumah. Dia berjalan-jalan. Lalu di dalam cerita ini itu ada seorang traveler ya. Traveler itu di dalam bahasa Ibrani-nya itu boleh juga disebut, sebetulnya istilah yang lebih literal adalah walker. Jadi sementara Daud itu berjalan-jalan ya, ini ada seorang pejalan ya, yang sampai ke tempatnya orang kaya itu ya, di pasal 12 ayat yang keempat. Not to mention tentang makan dan minum, sudah pasti sangat connected cerita ini ya. Ada urusan makan, ada urusan minum ya. Lalu dikatakan bahwa orang yang miskin ini ya, dombanya itu digambarkan seperti anak perempuan ya, seperti anak perempuan. Betsheba sendiri di dalam ayat 11 disebut sebagai anak perempuan Eliam. Lalu terus kemudian Daud itu lies dengan, dia tidur dengan Betsheba ya. Bahasa aslinya pakai istilah syakab. Lalu terus kemudian istilah yang sama juga orang miskin yang mempunyai domba itu lies ya. Tidur bersama dengan dombanya pada malam hari. Satu lagi saya terakhir ya. Orang kaya itu mengambil lakah domba dari orang miskin. Sebagaimana juga Daud mengambil ya, Betsheba, lakah, pakai istilah yang sama saya. Tapi somehow dengan kesamaan-kesamaan yang banyak seperti ini saya, Daud tetap saja enggak ngeh ya dia. Dia tetap saja bisa terbawa, terpancing ya, di dalam satu kemarahan, tapi dia salah somehow ya, menempatkan dirinya di dalam cerita tersebut. Saudara, Daud itu adalah seorang penggembala ya dulunya itu, dia seorang penggembala. Jadi waktu dia mendengar cerita ini itu naturally ya, secara dorongan alami ya, itu gampang sekali untuk Daud itu mengidentifikasikan dirinya dengan orang miskin gitu. Dengan orang miskin ini ya. Dan bukan dengan orang kaya itu. Padahal di dalam cerita Nathan, Daud kan itu di dalam posisi orang kayanya gitu. Bukan di dalam posisi orang miskinnya. Kita bisa belajar apa sih di sini ya. Waktu saudara dan saya mendengar firman Tuhan ya, itu ada beberapa tokoh, bisa ada Tuhan Yesus, ada orang Farisi, ada perempuan berdosa, ada pemungut cukai, ada Sakeus, ada murid-murid gitu ya. Ada anak sulung, anak bungsu, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, kita menempatkan diri kita di mana itu matters ya, saudara. Itu matters itu. Memang di dalam hal ini kita bisa menempatkan diri di tokoh mana saja, asal penghayatannya benar gitu ya. Yang bikin salah itu adalah ya bukan karena kita mengidentifikasikan secara salah dengan tokoh tertentu, tapi mengidentifikasikan dengan tokoh tertentu secara apa. Misalnya begini ya saya, ambil contoh sederhana saja ya. Parable of the Good Samaritan ya. Ini perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Atau saudara mendengar cerita itu ya. Kita mengidentifikasikan diri kita di mana ya. Bisa di dalam posisi orang Levi ya, bisa di dalam posisi imam, atau bisa juga di dalam posisi orang Samaria yang baik hati, bisa juga di dalam posisi orang yang dirampok, betul kan ya saya? Kita memosisikan diri di dalam posisi orang yang dirampok. Iya, saya ini susah loh. Gereja ini nggak ada orang Samaria yang baik hati ya kalau saya perhatikan. Orang jelas-jelas saya susah tapi nggak ada yang nolong. Kan kacau ya saya mendengar firman Tuhan dengan penghayatan seperti ini gitu. Mungkin yang juga nggak kalah kacau adalah langsung memosisikan diri pada orang Samaria yang baik hati. Ya itulah saya. Saya bersyukur terhibur sekali mendengar khotbah hari ini ya.
Seperti kayak nama saya disebut gitu. Cuma pakai orang Samaria yang baik hati saja gitu. Apa yang kita respons ya waktu kita mendengar firman Tuhan itu ya, kita menempatkan diri di mana? Ada perbedaan ya, saya menempatkan diri di dalam posisi Farisi ya, atau menempatkan diri di posisi Kristus gitu. Meskipun bukan nggak ada tempatnya, menempatkan diri dalam posisi Kristus dalam pengertian kita meneladani dia, ya boleh juga gitu. Tapi kalau salah di dalam penghayatan ya, kita akan kacau. Kita mungkin mendengarkan firman Tuhan ratusan ribuan kali, tapi akhirnya juga nggak bertumbuh. Yang salah di mana ini? Bukan karena kurang mendengar firman Tuhan atau terlalu jarang, tapi mungkin salah mengidentifikasikan diri kali. Seperti di sini ya Daud, mengidentifikasikan dirinya itu kepada victimnya, kepada orang yang miskin dan bukan orang yang kaya gitu. Bahaya kalau kita membaca cerita Alkitab, kita nggak bisa mengidentifikasikan diri kita kepada tokoh yang jahat gitu. Waktu saudara mendengar tentang cerita Yudas, oh Yudas sudah pasti bukan saya ya. Mana mungkin saya sampai mengkhianati seperti itu bukan saya banget gitu. Mungkin Petrus ya oke lah, kadang-kadang bisa seperti Petrus gitu, atau Yohanes yang ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Tapi kalau Yudas ya itu bukan saya ya, itu cerita, bukan tuh saya lah itu. Saya nggak mungkin mengidentifikasikan diri dengan Yudas yang mengkhianati itu. Ada satu bagian di dalam Matthew Passion, waktu ini ya cerita Yudas ini apa itu, Yesus tanya, siap di antara kamu akan ada yang mengkhianati, menjual aku gitu. Terus kemudian murid-murid panik kan ya, murid-murid panik tanya, apakah aku itu, akukah itu, akukah, semuanya tanya begitu kan ya. Tanda-tanda, terus musiknya berhenti, terus kemudian disambung dengan satu lagu himne. Nah, lagu himne itu kalau di dalam Matius Passion, di dalam oratorio itu adalah moment of contemplation gitu. Jadi ini bukan cuma mendengar satu passion oratorio objectively cerita di sana, tapi ini adalah momen untuk melibatkan diri di dalam cerita itu gitu. Nah, itu lagu himne masuk di situ. Lagu himne itu kata-katanya adalah setelah setelah murid-murid itu tanya, akukah itu, akukah, apakah itu aku Tuhan yang menjual engkau, apakah aku. Lalu terus kemudian lagunya itu menyusul dengan kalimat akulah itu. Akulah itu. Aku yang sudah menjual Yesus. Langsung konfrontasi ya dengan jemaat itu. Dan bagian ini kalau kita miss ya waktu kita mendengar khotbah, waktu saudara saat teduh, waktu saudara di konseling dan seterusnya ya, seperti Daud miss di sini, dan inilah persoalan saya. Akhirnya jadi satu keadaan di mana orang itu sulit bertumbuh. Ya. Saudara di dalam ini ya, di dalam teologi Protestan ya, di dalam halnya ada kemiripan antara Lutheran dan juga Reform gitu. Kita menekankan di dalam khotbah itu ada namanya preaching of the law, pemberitaan Taurat, dan preaching of the gospel. Meskipun di dalam Reform ada tambahan lagi kecuali preaching the law lagi dalam pengertian third use ya, tapi saya nggak bahas yang bagian itu. Kita bahas yang dua pertama ini saja ya, atau khususnya yang pertama ya, preaching of the law. Pemberitaan Taurat itu penting dan bagaimana orang merespons pemberitaan Taurat itu sangat penting. Saya ambil contoh ya sederhana gitu. Saudara-saudara, kita harus menginjili gitu. Saudara responsnya apa gitu? Sudah kan? Lah kan barusan gitu. Kemarin itu kan bersyukur gereja ini gereja yang menginjili gitu. Itu berarti kita nggak nangkep preaching of the law gitu. Kalau saudara mendapat berita ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, terus kita tanggapannya, ya itulah saya, kan saya memang orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini berarti preaching of the law, pemberitaan hukum Taurat, itu nggak masuk berarti gitu. Yang ada adalah penghayatan orang-orang yang self-righteous, dan ini luar biasa bahaya. Luar biasa bahaya. Without the preaching of the law, kalau pemberitaan hukum Taurat itu nggak masuk, itu Injil ya juga nggak akan masuk. Injil mau masuk menghibur apa? Gitu. Nggak ada orang luka di situ, nggak ada orang yang tertegur, nggak ada orang yang merasa dirinya kurang mengasihi Tuhan, nggak ada orang yang merasa dirinya sakit. Nggak ada orang yang merasa dirinya kurang menginjili, nggak ada. Lalu terus kemudian Injil mau menghibur apa gitu? Pengampunan bagi siapa? Orang benar kan nggak membutuhkan pengampunan, saudara. Maka saudara perhatikan ya, waktu
preaching of the law itu nggak sampai ya. Memang persoalan bisa macam-macam ya. Bisa juga persoalan pada hamba Tuhan yang misalnya hamba Tuhannya ternyata nggak ada preaching of the law. Wah ini celaka ya. Bagaimana lebih nggak ada lagi ya hamba Tuhannya sendiri nggak khotbah itu gitu. Tapi hamba Tuhannya khotbah sekalipun ya. Tetapi orang itu menghayatinya itu secara salah gitu. Menempatkannya itu pada posisi victim seperti Daud di sini. Bukan menempatkan diri pada posisi orang yang jahat, yang boleh ditegur, yang perlu bertobat, tapi menempatkan diri di dalam posisi orang baik-baik itu. Inilah saya membuat kehidupan itu gak sadar ya akan kasih karunia Tuhan ya. Gak sadar akan keberdosaan diri. Dan orang yang gak sadar akan keberdosaan diri saya, dia pasti gak bertumbuh kehidupannya gitu. Atau lebih parah lagi, jangan-jangan belum lahir baru saya. Mungkin belum lahir baru gitu. Orang yang belum lahir baru, waktu dia mendengar teguran, waktu dia berhadapan dengan preaching of the law, dia akan selalu melakukan self-justification. Karena dia nggak mengerti apa artinya Injil, dia nggak percaya apa itu kasih karunia, dia nggak percaya apa itu anugerah, maka dia nggak bisa ditegur, nggak bisa ditegur. Teguran itu akan sangat menyakiti. Kenapa teguran menyakiti? Karena nggak ada kasih karunia-nya gitu. Saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur 51 ya, itu ada itu pengakuan dosanya Daud ya. Kalimat yang indah ya kalau saudara membaca di dalam bagian itu, saya baca bagian awal saja ya. Mazmur yang terkenal itu ya. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Berbelas kasihanlah, kasihanilah aku, O Allah, sesuai dengan kasih setiamu, rahmatmu yang besar itu. Kenapa Daud berani mengaku dosa? Karena dia percaya ada God's steadfast love. Karena dia percaya ada rahmat ilahi, makanya dia berani mengaku dosa gitu. Kapan saudara dan saya nggak bisa terima teguran? Waktu kita nggak percaya bahwa kita dicintai. Waktu kita nggak percaya bahwa ada kasih karunia yang bisa mengampuni. Waktu itu nggak ada, wah kita luar biasa self-righteous ya, kita luar biasa defensif, kita akan luar biasa self-justifying, membenarkan diri sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ya karena nggak ada kepercayaan akan kasih karunia. Gitu. Orang yang mengerti kasih karunia freely dengan bebas ya, saya nggak mengatakan cheerfully ya, saya salah kalau pakai cheerfully. Tapi freely dia bisa dengan bebas mengaku dosanya. Mengapa Karena dia tahu ada pengampunan dosa. Jadi penghayatan kasih karunia ini alangkah pentingnya tanpa mengerti kasih karunia kita bisa salah dengar khotbah loh Khotbah itu nggak ada teguran untuk kita. Karena setiap kali ada teguran kita akan ngeles gitu ya. Ini kayaknya untuk orang lain. Saya pernah ada satu kesempatan khotbah tentang ini ya perempuan berdosa yang dirajam batu, yang sudah hampir dirajam batu itu kan ya. Sudah tahu cerita itu kan ya. Lalu Yesus mengatakan barang siapa nggak berdosa silakan lempar batu yang pertama. Terus satu persatu kan turunkan ini ya batunya. So message-nya kan sederhana kan ya. Message-nya apa Message-nya kita seringkali berpikir Taurat itu adalah untuk orang yang lain. Taurat menghakimi orang lain. Taurat itu menelanjangi dosanya orang lain. Tapi kita lupa bahwa kita sendiri itu juga sedang dihakimi oleh Taurat. Kan sederhana kan, message-nya kan itu ya. Tengah-tengah khotbah kayak begini itu loh, khotbah itu untuk lu. Waduh nggak bisa lebih bebal apa ya. The very message hari itu adalah kalau kita dengar firman Tuhan itu kita jangan pikir untuk orang lain saja, tapi pikir untuk diri kita sendiri. Precisely message ini di resepsi itu loh, kalimat itu untuk lu gitu. Hopeless nggak sih Dan keadaan seperti ini kebutaan seperti ini ya, ini yang mengakibatkan orang itu nggak bertumbuh sebetulnya gitu. Karena waktu melihat firman Tuhan dia nggak melihat sebagai satu cermin di mana dia perlu mengintrospeksi, tapi dia akan menempatkan dirinya di dalam posisi yang aman gitu. Seperti Daud di sini ya, menempatkan dirinya di dalam posisi victim. Daud playing victim di sini, padahal dia yang victimize orang lain loh. Dia sebetulnya ngerjain Uria kan, tapi dia menempatkan dirinya seperti kayak di dalam posisi orang yang miskin ini gitu. Bukan di dalam posisi orang yang kaya itu. Ironis kalau kita melihat paralel yang lain lagi ya kita bisa menambahkan sedikit lagi. Kalau saudara membaca di situ kan dikatakan di dalam ayat yang sebentar ya
tadi yang kita baca, nggak ada belas kasihan deh. Di ayat berapa ya saya? Ini, tapi di dalam cerita itu saudara bisa mendapati bahwa orang kaya ini tidak ada belas kasihan deh kepada orang miskin itu. Ya, waktu saudara membaca di dalam cerita ini ya, cerita apa itu, bagaimana Daud di dalam kelicikannya itu mengatur Uria sampai akhirnya mati ya. Saudara mendapati di dalam, yang ini kita ketemu ayatnya saya di 11 ayat 25 ya. Saya akan bacakan bagian ini di dalam cerita itu ya, 11 ayat 25. Pasal 11 ayat 25 ya, di dalam cerita ini apa, rencana untuk supaya Uria terbunuh. Berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu, jangan upset, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu, demikian kau harus kuatkan hatinya. Persis kan saya cerita ini kan ya, gak ada belas kasihan gitu. Sudah biasa kok orang mati, biasa kok, ini biasa, gak ada yang bagaimana. Jadi sudah diatur kayak gini kalau mati, ya memang kan gitu kan, namanya perang ya, pasti bisa makan nyawa. Apa nih yang luar biasa di sini? Kan memang seringkali seperti itu gitu. Ya cuma hari ini ya urusan Uria aja, gak apa kita set Uria supaya dia mati gitu. Gak ada yang gimana. Dia gak mati pun yang lain juga akan mati juga anyway gitu. So gak terlalu beda gitu lah. Saudara melihat di sini sosok Daud yang gak ada belas kasihan, betul-betul gak ada belas kasihan. Dan yang dipakai di dalam cerita Nathan, saudara juga melihat gambaran jelas bahwa orang kaya ini memang gak ada piti ya, saudara, terhadap orang miskin itu gak ada memang gitu. Daud sendiri sebetulnya sangat jelas ya digambarkan di dalam cerita tersebut. Tapi dia tidak berhasil mengidentifikasikan dirinya di dalam karakter yang tepat, di dalam pribadi yang tepat. Yang lebih ironis ya, yang nggak kalah ironi adalah Daud somehow mengerti Taurat ya di sini waktu dia mengatakan orang kaya itu harus mengganti 4 kali lipat ya, 4 kali lipat. Ini sesuai dengan hukum Israel ya, saudara bisa baca di dalam Keluaran 22 misalnya, Keluaran 22 ayat 1. Kita baca saya sedikit saja ini, Keluaran 22 ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu dan 4 ekor domba ganti domba, itu 4 ekor domba. So Daud ngerti Taurat, dia ngerti. Waktu dia marah, kan dia bilang di dalam ayat ke-6, anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. So far for objective knowledge of the law, ya, pengertian yang objektif tentang Taurat, bisa menjelaskannya tapi gagal merefleksikan dirinya di bawah tuntutan atau terang Taurat. Menakutkan ya, spiritualitas seperti ini ya. Bisa menjelaskan doktrin secara objektif. Ya. By the way, don't get me wrong, saya bukan sedang merendahkan pentingnya belajar doktrin, bukan itu poin saya. Tapi kita bisa menjelaskan doktrin dengan begitu objektif. Tapi pertanyaan itu bagaimana menghayati ini secara subjektif, bagaimana kita menghayatinya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap apa yang kita pelajari itu. Daud di sini bisa menjelaskan, dan ini ya dia seperti kayak hafal gitu ya. Exodus pasal yang ke-22 kan dibilang kalau domba 4 kali, kalau lembu 5 kali, ini domba berarti 4 kali, tepat persis. Tapi terus apa artinya mengetahui ini ya, kalau di dalam kehidupan gak merefleksi diri dengan Taurat yang sedang diberitakan itu gitu. Dan betul saja, ironi di dalam cerita ini kalau saudara membaca di dalam cerita-cerita berikutnya, Daud benar-benar kehilangan 4 anak ya. Anak yang pertama yang dengan Bathsheba itu dia kehilangan. Lalu kemudian Amnon itu dibunuh oleh Absalom. Absalom juga dibunuh lagi oleh Yoab.
dan akhirnya Adonia dibunuh oleh Salomo. Dia kehilangan 4 anak. Betul-betul Tuhan membawa dia kepada pembayaran 4 kali lipat ya. Saudara mungkin tanya di sini, kasih karunia-Nya di mana ya seperti ini ya? Kok jadi kaku gini ya, rigid seperti ini ya? Saudara, waktu kita membaca di dalam bagian ini, bukan gak ada kasih karunia loh. Bukan gak ada kasih karunia, tapi sebelum kita membicarakan tentang pengampunan yang diterima oleh Daud, bagian yang bagi saya cukup menarik adalah bagaimana waktu Nathan ya, menegur Daud setelah pakai cerita ini ya, berharap Daud bisa mengidentifikasikan dirinya dengan benar, ternyata gagal sampai mesti dikasih tahu gitu ya, engkaulah orang itu gitu. Tetapi terus kemudian yang buat saya sangat menarik dan ini sangat berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu kasih karunia. Ayat 7, Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orang itu. Lalu kemudian disambung dengan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Apa sesuai kaitannya kasih karunia dan dosanya Daud? Waktu saudara dan saya lupa ya, berapa dalamnya kasih karunia Tuhan, berapa dalamnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Waktu kita gagal merenungkan bagian itu, kita bisa jadi orang jahat loh, saya betul-betul bisa jadi orang jahat. Daud ini gagal karena apa saudara? Saya percaya saudara pernah mendengar pembahasan ini ya saudara, ini pembahasan yang cukup populer gitu. Ya Daud gagal karena di tengah-tengah orang semuanya berperang, dia malah jalan-jalan di penthouse gitu kan ya, jatuh lah dia gitu. Orang harusnya dia kayak ikut perang, ini cuma jadi mandor, ngatur-ngatur doang, koordinator gitu ya. Mestinya dia ikut perang. Ya saudara sudah sering kan ya dengar ini kan ya. Jadi dia jatuh karena apa? Karena dia nggak ikut spiritual battle. Ya, itu penyebabnya dia jatuh. Betul saya setuju sekali, benar. Tapi ada satu lagi ya saya, kalau kita boleh dari perspektif ini ya, perspektif of grace. Kayaknya Daud lupa saya cerita ini gitu. Daud lupa pemberian Tuhan yang begitu banyak ini. Waktu kita lupa ya berapa dalamnya Tuhan mencintai kita, berapa berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Waktu kita nggak ada penghayatan kasih karunia ini lagi, waktu doktrin kasih karunia berubah menjadi doktrin klise yang mungkin selalu dibentur-benturkan dengan perbuatan baik dan perbuatan baik, tapi kita sendiri gagal menghayatinya di dalam kehidupan kita. Yang terjadi adalah orang itu bisa luar biasa jahat ya saudara. Betul loh. Jadi apa saudara yang mencegah orang berbuat jahat? Jawabannya sederhana, kasih karunia. Penghayatan akan kasih karunia ini saudara, nggak boleh nggak ada ya. Di dalam hal ini saudara, kita bukan, betul, pandangan klasik ya, bukan karena kita berbuat baik dulu maka kita mendapatkan kasih karunia. Memang nggak mungkin saudara kita mengerti seperti itu. Orang nggak bisa berbuat baik tanpa kasih karunia. Tanpa kasih karunia, orang cenderung berbuat jahat di dalam kehidupannya. Even Daud pun seperti itu, saudara. Maka, saudara perhatikan ya, ini kalau kita hitung secara proporsi ya. Memang saudara di atasnya ada ceritanya cukup panjang ya. Tapi kalau saudara baca cerita cukup panjang kan Daud nggak nangkep kan dia ceritanya. Tapi saudara baca dalam ayat ke-7, Nathan cukup bicara kalimat engkaulah orang itu. Itu engkaulah orang itu. Di dalam bahasa Indonesia cuma 3 kata saja ya. Tapi Nathan pakai beberapa kalimat untuk menjelaskan ini. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Tuhan ya maksudnya. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikannya kepada kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Panjang ya saudara. Kenapa Nathan nggak ngomong dengan kalimat pendek saja? Engkaulah orang itu. Terus kemudian disambung, ingatlah anugerah Tuhan. Kan bisa juga kan sebetulnya kan? Balance gitu loh saya. Daud, ingatlah anugerah Tuhan. Oh tidak cukup saya. Mesti di list anugerah Tuhannya gitu. Berarti apa saya? Berarti ini Daud betul-betul lupa bagian ini gitu. Daud nggak ada bagian perenungan ini sampai Nathan mesti di spell out satu-satu disebutin gitu ya.
Satu persatu diceritakan kembali untuk menyadarkan Daud berapa berkat yang dia terima. Ini di dalam posisi orang kaya ini loh saya. Nothing wrong dengan orang kaya, tapi dengan cerita orang kaya di dalam parable itu mau menyatakan bahwa kamu itu sangat diberkati Tuhan loh sebetulnya. Kok kamu nggak menghitung berkatmu ya? Kok kamu nggak sadar ya kamu itu begitu diberkati oleh Tuhan? Masih saja ambil punyanya orang lain yang miskin. Kenapa masih ambil punya orang lain yang miskin? Itu kamu serakah seperti itu. Kenapa saya? Kenapa? Karena kamu lupa berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Apa gunanya memiliki banyak barang seperti itu, kaya, tetapi ternyata serakah di dalam kehidupannya dan gagal menghitung anugerah Tuhan. Maka sekali lagi saudara melihat di sini Nathan mendaftarkan kasih karunia yang diterima Daud itu banyak sekali, dan betul memang di dalam cerita itu dia lebih cocok di dalam posisi orang kaya. Bukan karena kejahatannya ya, tapi karena besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam hal ini saya, Daud itu sebetulnya adalah orang kaya, bukan orang miskin gitu. Kok bisa ya dia mengidentifikasikan dirinya dengan orang miskin itu kok bisa gitu. Ada temptation ya saya di dalam kehidupan kita untuk merasa selalu kurang ya akan berkat Tuhan. Ada temptation di dalam kehidupan saudara dan saya untuk nggak terharu ya dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Lalu mulai menjadi biasa dan dia akhirnya temptation itu membawa kita kepada sikap yang serakah gitu. Terhadap miliknya orang lain. Karena kita gagal untuk menghitung kasih karunia anugerah Tuhan itu. Lalu bagaimana saya harusnya kalau orang mengenal kasih karunia Tuhan? Orang yang mengenal kasih karunia Tuhan seperti Paulus ya, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru. Karena dia mempunyai pengertian anugerah yang begitu dalam, kasih karunia yang begitu dalam ya. Dia bekerja keras ya. Dia merespons karena dia tahu dia sangat diberkati, maka dia mengasihi lebih dalam. Atau di dalam cerita Injil Yesus mengatakan yang banyak diampuni banyak berbuat kasih. Yang banyak diampuni banyak berbuat kasih. Kenapa saudara dan saya kurang dalam cinta kasihnya? Mengapa saudara? Mengapa kita kurang melayani? Mengapa kita kurang mencintai? Mengapa saudara? Karena kurang diteriakin di mimbar gitu. Karena kurang keras khotbahnya untuk lebih mengasihi. Mungkin bukan itu kali ya. Karena saudara dan saya gak sadar bahwa kita itu banyak diampuni. Karena kita miss anugerah Tuhan yang besar itu ya. Kita lebih suka bicara tentang kasih karunia di dalam formulasi-formulasi yang begitu klise. Sampai gak menggetarkan lagi. Sampai gak ada resonans lagi saya waktu kita dengar kalimat itu. Oh karena kasihkan, oh itu. Sudah tahu kan sola gratia Revo 500. Kadang-kadang sola fide lah, soli dei gloria dan sebagainya. Akhirnya jadi slogan-slogan yang apa ya ini ya saya? Ini bukan slogan loh saya, bukan. Ini adalah way of life, ini adalah kehidupan. Tanpa mengerti kehidupan ini sebagai kehidupan yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Saudara dan saya akan menjadi orang jahat seperti Daud digambarkan di sini. Karena nggak merenungkan kasih karunia Tuhan. Maka bagian ini saya, ya, meskipun ya di dalam cerita mungkin seperti kayak kelihatan nggak terlalu penting gitu, tapi ini penting sekali bagaimana Nathan menyadarkan Daud akan berapa dalamnya anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Absurd deh saya, orang yang menerima anugerah begitu dalam nih, terus kemudian menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya. Kenapa saya orang melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan? Karena tidak merenungkan anugerahnya. Orang kalau merenungkan anugerah Tuhan, merenungkan kasih karunia Tuhan, itu theologically speaking saya, boleh dikatakan impossible, berbuat jahat itu impossible. Gak nyambung banget lah saya, gak nyambung banget gitu loh. Gak compatible banget, merenungkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus berbuat jahat, itu bagaimana? Kalau dia bisa seperti itu juga ya, terus kita mengenai orang bebal banget ya. Kalau dia bebal berarti dia juga gak pernah mengerti itu kasih karunia kan ya. Ada gak saya orang yang dapat hadiah dari orang lain, setelah dia dapat hadiah terus kemudian karena dia terharu dapat hadiah terus dia tusuk orang yang kasih hadiah, kan ini kan absurd banget kan saya kayak gini nih kan. Absurd. Kenapa orang suka tusuk orang lain? Karena dia rasa dia nggak dapat hadiah sebenarnya.
Kenapa orang iri hati? Kenapa orang sempit hati dan sebagainya? Kenapa saudara? Ya karena dia rasa dia nggak dapat kasih karunia kan sebetulnya gitu. Karena dia pikir kasih karunia Tuhan itu pas-pasan di dalam kehidupannya. Maka dia selalu melihat seperti yang di dalam kehidupan orang lain itu kok rumputnya lebih hijau dan sebagainya. Kita mulai gelisah, insecure dan sebagainya, iri hati dan seterusnya dan seterusnya. Masuk kepada ambisi yang keliru. Serakah. Perhatikan ya saya, kejatuhan Daud ini ya, kita bisa mendapati kehidupan kita sendiri di dalamnya. Lalu Nathan di dalam khotbah profetiknya, dia di dalam pasal yang ke-7 ya, sebelum cerita ini, kan dikatakan bahwa akan ada, dinubuatkan, dijanjikan, akan ada istirahat dari permusuhan. Pasal 7 ayat yang ke-9, Daud dijanjikan nama yang besar. Pasal 7 ayat 13, Daud dijanjikan dinasti yang kekal. Tapi terus kemudian kita membaca di dalam bagian ini, Nathan menubuatkan pedang tidak akan menyingkir dari rumah tanggamu. Nah ini bagaimana sih cerita ini ya? Ada tension ya di dalam bagian ini ya. Dan saudara jangan lupa ya, ini cerita yang sama sebetulnya, more or less the same, juga terjadi pada Saul. Saul, kalau kita membaca di 1 Samuel 13 ayat 13 ya, saya mau membaca bagian ini untuk perbandingan ya, 1 Samuel 13 ayat 13. Satu Samuel 13 ayat 13 ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Dalam kurung, tapi karena kamu tidak taat, sekarang kerajaanmu enggak selama-lamanya. Daud sebetulnya kan sama ya, Daud dibilang eternal dynasty, nama bukan besar. Terus habis itu Nathan berubah sekarang kan, bukan Nathan yang berubah sih, Tuhan sebetulnya itu dalam hal ini ya, yang memberikan kalimat yang berbeda dengan yang dulu. Apa? Ya sekarang pedang tidak akan menyingkir daripada kerajaanmu. Wah ini gimana ya janji Tuhan itu? Bukan janji Tuhan apakah pelimpan, bukan urusan pelimpan ya, bukan. Tapi ini jangan-jangan Daud ntar nasibnya seperti Saul lagi gitu. Karena Saul kan juga sebetulnya Tuhan di sini mengatakan ya bisa dikokohkan juga sampai selama-lamanya, tapi karena ketidaktaatan Saul maka akhirnya gak jadi kokoh lah kerajaan itu, gak jadi selama-lamanya. Lalu yang Daud bagaimana ini? Jangan-jangan juga bisa seperti Saul gitu. Apa yang membedakan Saul dan Daud di sini? Daud itu disebut a man after God's own heart ya. Apa itu artinya a man after God's own heart? Kita bisa tempted ya itu merenungkan bagian ini untuk melihat kualitas yang ada pada Daud yang tidak ada pada Saul. Tapi buat saya ini agak misleading kalau kita mengerti seperti ini. Sekali lagi ya Daud disebut sebagai a man after God's own heart. Kita bisa mencari, oh ini loh dia itu hidupnya lebih berkenan, lebih cinta Tuhan, lebih saleh, lebih apa, lebih kurang reform ya rada berbau Arminian sebenarnya. Kenapa ya Daud disebut a man after God's own heart? Jawabannya itu cuma satu karena kasih karunia Tuhan kepada Daud yang tidak ada pada Saul. Ini karena kasih karunia Tuhan bukan karena Daud dosanya lebih nggak serius daripada Saul. Sudah kalau mau hitung-hitungan dosa yang serius, dosanya Daud ini serius loh. Dosanya Saul apa sih? Saya bukan mau merendahkan dosanya Saul ya, itu juga dosa ya dosa juga gitu. Tapi dia mempersembahkan korban, tapi sebetulnya ini kan nggak pernah diperintahkan seperti itu. Dia ngelancangi Samuel gitu kan. Oke lah, distorted self knowledge dan sebagainya. Ini kelicikan bikin orang sampai mati loh. Lalu saudara baca di dalam bagian lain, dia pernah jatuh di dalam dosa kesombongan, hitung sampai puluhan ribu orang mati dipukul oleh Tuhan gara-gara kesombongannya Daud. Ini menakutkan loh dosa seperti ini. Sama sekali nggak lebih kecil daripada dosanya Saul. Lalu kenapa dia disebut a man after God's own heart? Ya karena memang di dalam rencana kekal Allah,
Allah berbelas kasihan kepada Daud, dan dia nggak berbelas kasihan seperti itu kepada Saul. Jawabannya itu harus kembali kepada sola gratia, nggak boleh pada pribadi Daud gitu. Karena kalau pada pribadi Daud, nah mulailah ini ya, lagi-lagi saudara dan saya akan mulai masuk kepada teori peneladanan. Maka jadilah seperti Daud yang lebih saleh dibanding Saul. Nggak seperti Saul itu, Daud adalah orang yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, punya kelebihan ini dan itu. Maka kita sebaiknya menjadi orang yang seperti Daud dan bukan seperti Saul. Arminian nggak sih ini tafsiran ini gitu? Kok jadi pada manusianya sih? Kenapa bukan pada Tuhan dan anugerahnya ya? Tapi sekali lagi ya saudara dan saya sering tempted ya waktu membaca cerita-cerita di dalam Alkitab. Kita bukan melihat kebesaran Tuhan, kita bukan melihat kasih karunia Tuhan, tapi kita melihat raksasanya orang itu gitu. Dan pembacaan seperti ini ini luar biasa bahaya bahaya. Karena yang saudara lihat itu bukan kebesarannya Tuhan, tapi saudara melihat kebesarannya manusia. Saudara bukan melihat kebesaran Kristus di situ, saudara melihat kebesaran pahlawan-pahlawan iman mungkin yang imannya besar, tapi bukan Kristus yang besar. Lalu akibatnya apa? Orang yang mendengarkan khotbah seperti ini, orang yang mendengarkan khotbah seperti ini, dia berusaha untuk menjadi besar juga seperti those spiritual giants itu. Padahal Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah Kristus yang bertambah besar, dia makin bertambah besar, aku bertambah kecil, dia harus makin dimuliakan. Dan Yohanes Pembaptis waktu ngomong kalimat ini, dia bukan cuma ngomong tok ini bukan just wow how sweet your prayer is gitu misalnya ya, touching ya prayernya, bukan dia masuk penjara dia masuk penjara, betul-betul dilupakan setelah itu gitu. Dia mengatakan kalimat ini prophetically dan terjadi di dalam kehidupannya. Saudara dan saya siap nggak ya menghidupi teologi yang seperti ini bukan teologi ya retorika bukan. Itu disgusting ya teologi retorika itu disgusting, itu muak cuma hebat di dalam kalimat-kalimat tapi kita sendiri nggak tertarik untuk menghidupinya gitu. Celaka ya kehidupan seperti ini gitu. Tuhan mengampuni kita. Tetapi kalau kita melihat kasih karunia Tuhan, kalau kita kemudian melihat kebesaran Tuhan, kita melihat pengampunan Tuhan, kita akan ter-encourage, kita akan terhibur ya. Daud yang dosanya demikian besar bisa diampuni Tuhan. Bukan karena kesalehannya tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Maka saudara dan saya juga bisa. Kita bukan ter-challenge untuk meneladani menjadi orang besar seperti Daud, tapi saudara dan saya jadi di-challenge untuk melihat kasih karunia Allah yang besar itu. Karena Daud dan Saul basically ya samalah dosanya gitu, atau setidaknya sama ya. Dan di dalam bagian ini waktu kita membaca benar akhirnya toh Daud diampuni ya. Mungkin kalau ada satu ini poin terakhir ya satu yang membedakan, dan ini pun juga di dalam kasih karunia Tuhan ya. Saudara bisa melihat Daud waktu ditegur, dia mengatakan kalimat yang sederhana dia mengaku dosa, nggak ada excuse. Dia mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, titik. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saudara membaca di dalam jawaban Saul ya, waktu ditegur oleh Samuel, ada excuse gitu. Ada penjelasan-penjelasan kenapa seperti itu ya. Ada keterangan-keterangannya gitu. Gak jelas ya ini apa pengakuan dosa seperti ini gitu. Mengaku dosa sih mengaku dosa, but still ada certain excuse ya gitu. Untuk meminta orang mengerti kenapa dia seperti itu dan sebagainya. Ya. Apakah itu pertobatan saya? Sakit ya waktu kita bersalah terus kemudian kita mesti mengaku dan gak boleh ada penjelasan. Nah itu sakit sakit loh. Tapi disitulah mortification of the old self itu terjadi gitu. Manusia lama saudara dan saya itu dikuburkan ya di situ gitu. Waktu saudara cuma ngomong kalimat aku sudah berdosa di hadapan Tuhan, titik. Sudah nggak usah ada penjelasan lagi. Penjelasan lagi malah tambah rumit akhirnya gitu. Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan ya Nathan menjawab dengan segera ya, at least di dalam bacaan di 2 Samuel ini.
Gak ada cerita apa-apa lagi. Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Daud kerajaannya tetap kekal. Tuhan melanjutkan pekerjaannya di dalam kehidupan Daud. Meskipun kejatuhannya itu gak tanggung-tanggung. Mengapa saudara? Sekali lagi, karena kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada keberdosaan Daud. Kasih karunia Tuhan yang sama lebih besar juga dari keberdosaan saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang terus membentuk kami, menguduskan kami, menyucikan kami, dan Engkau membawa kami ke dalam pengenalan diri yang makin hari makin dalam, di mana kami boleh mengenal segala kekurangan kami, keberdosaan kami, dan kami bersyukur karena kami yang percaya kepada kasih karunia dan anugerah Tuhan, kami boleh datang menghampiri takhta kasih karunia itu dengan keberanian, dengan iman kepada Engkau yang besar rahmat-Nya, yang penuh dengan kasih setia. Kami bersyukur untuk Injil yang memerdekakan ini, Injil yang menolong kami untuk terus menghayati kasih karunia Tuhan, yang menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua, dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh menguduskan kami di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.